Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan bulan suci, bulan yang mulia di hari yang ke-11 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, yakni tentang anjuran untuk memulai bersedekah walaupun dengan setengah biji kurma, tamrotan au bisyikki tamrot. Nah, mari kita simak apa keutamaan memulai sedekah, memulai berbuat baik walaupun dengan sekecil apapun. Baik, kita simak hadis riwayat dari Aun bin Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Aun ibnu Salam al-Kufi. Hadatsana Zuhair ibnu Muawiyah al-Ju'fi an Abi Ishaq an Abdullah ibnu Ma'kil an Adi ibnu Hatim qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man istata'a minkum an tastatira minan nari walau bisyikki tamratin falyaf'al. Artinya telah menceritakan pada kami Aun bin Salam al-Kufi, telah menceritakan pada kami Zuhair bin Muawiyah al-Jufi dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Ma'kil, dari Adi bin Abu Hatim. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, siapa yang di antara kalian mampu melindungi dirinya dari panasnya api neraka meskipun dengan setengah biji kurma, maka hendaklah ia melakukannya. Walau bisyikki tamratin, walaupun dengan setengah biji kurma. Baik, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, bahasanya kita dianjurkan untuk memulai sedekah itu dengan sesuatu yang menurut kita kecil, menurut kita remeh, menurut kita sangat tidak bernilai, yakni bisyikki tamratin, yakni dengan setengah butir kurma, bukan satu butir ya, bahkan setengah butir kurma. Nah, mengapa setengah butir kurma ini bernilai di sisi Allah? Karena dalam hadis sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ini menerima sedekah kita. Illa akhadaha ar-rahmanu biyaminihi, akhadaha rahman biyaminihi wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffir rahmani hatta takuna a'damu minal jabali. Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kita walaupun tamrotan, walaupun sebutir kurma, kemudian fatarbu, kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah kita tersebut fi kaffir rahman, di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai takuna a'damu minal jabali. Sebutir kurma yang kita sedekahkan dari harta yang halal ini akan ditumbuhkan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala hatta takuna, sampai sebutir kurma tersebut menjadi tumbuh ditumbuhkan oleh Allah dan pemeliharaan Allah a'damu minal jabali, lebih besar daripada gunung Uhud, lebih besar daripada gunung. Jadi setengah butir kurma dari harta yang halal, satu butir kurma dari harta yang halal, ini nilainya sangat luar biasa. Yang kedua, kapan kita bisa mulai bersedekah? Ya, bersedekah ini tidak menunggu kita kaya atau harta kita sampai pada nisabnya 83 gram, kemudian haulnya 1 tahun, atau 700 kg beras ketika hari panennya. Tidak, tapi ketika kita telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapapun rezeki yang Allah berikan, kemudian cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, lalu ada sisanya, maka ini baik apabila kita berbagi dan memberi kepada sesama saudara, sesama
manusia yang membutuhkan, fakir miskin, kepada kerabat, kepada orang tua, kepada du'afa, orang-orang yang lemah ekonominya dan sebagainya dan sebagainya. Baik, yang ketiga, meskipun sedikit dalam hitungan kita, sedekah ini bermanfaat menjauhkan kita menjadi tameng, menjadi pembatas sehingga kita merasa dingin nanti ya, di padang mahsyar, nanti ketika kita digiring dengan cambuk api misalkan di mahsyar, maka sedekah ini menjadi satir, menjadi penutup, menjadi benteng, menjadi pelindung bagi kita sekalian dari panasnya api neraka. Nah, jadi sedikit ini bernilai luar biasa. Nah, berikutnya yang ketiga, bagaimana mungkin yang sedikit itu kok bisa manfaatnya sebesar itu begitu? Nah, sangat mungkin sebab dalam perhitungan Allah satu tetes kebaikan surgawi memberi ini bisa menjadikan seluruh keindahan dunia dan seisinya. Jadi satu tetes saja nilai-nilai kebaikan, setengah butir kurma saja nilai-nilai kebaikan ini sebagai permulaan, ini menjadikan dunia yang segala isinya ini, yang indah-indah menurut kita ini, sesungguhnya adalah hanya 1% dari kenikmatan yang Allah berikan. 99%-nya ini adalah nanti diberikan di surga atau di akhirat. Nah, yang kelima, sebagai penjelasan dalam hadis yang lain riwayat Al-Baihaqi dalam sanad yang di dalamnya terdapat musnid jahalah tidak diketahui dari Anas dari Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarul muslimin irghabu fima raghbikumullah. Wahai seluruh kaum muslimin, berharaplah terhadap apa-apa yang Allah harap atas kalian. Jauhilah serta takutlah terhadap apa-apa yang ditakutkan Allah atas kalian dari azabnya dan hukuman-hukuman Allah juga neraka jahanam. Sesungguhnya satu tetes kenikmatan surga dijatuhkan di atas dunia maka akan menjadikan dunia indah. Dunia ini apabila satu percik saja api neraka dipercikkan dalam dunia ini, maka akan menjadikan dunia, seluruh dunia segala isinya ini akan menjadi rusak binasa. Nah, yang terakhir, yang keenam, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mendorong kita, mengajarkan kita untuk memulai bersedekah, meskipun dengan hal yang sangat sedikit, yakni separuh biji kurma, bisyikki tamratin atau bitamratan, separuh biji kurma atau satu biji kurma, 1000 ataupun 2000 misalkan. Nah, ini akan menjadi satir, menjadi penutup bagi kita dari panasnya api neraka, akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung atau bahkan lebih besar daripada itu dan menjadikan kita merasakan percikan surga, merasakan kenikmatan surga nanti di hari akhir di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga Allah senantiasa berikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita, muslimin muslimah semuanya untuk dapat memahami pentingnya memulai bersedekah dari sedikit, dari 1.000, dari 2.000 sehingga kita pun menjadi terbiasa untuk berbagi, untuk memberi dengan sama dan Allah akan menerima sedekah kita dan menumbuhkannya sampai sebesar gunung atau bahkan lebih besar daripada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.